Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Ayu, NIM 22020460238. Saya dari kelas 03 D4 Teknik Elektro. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu menjadi warga negara yang memiliki karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Esensi penyelenggaraan PKN. Etimologis. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, program yang berintikan politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua, semua itu diproses untuk melatih berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika pendidikan kewarganegaraan. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajah. Lalu, pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda. Lalu terjadilah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1978 sebagai perwujudan tingkat dan semangat para pemuda. Pemuda mempersiapkan untuk mendirikan NKRI sebagai suatu negara yang merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Kajian penyelenggaraan PKN. Secara historis, PKN awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita merdeka. Secara sosiologis, PKN dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air. Secara politis, PKN lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Keberlangsungan PKN dilihat dari dinamika. PKN senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa. Tantangannya, PKN untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Identitas adalah jati diri atau ciri-ciri yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Nasional adalah kelompok atau persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks PKN, identitas nasional lebih dekat dengan jati diri, yakni karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sumber historis. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bangsa Indonesia I tahun 1958 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Simbol sosiologis telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sumber politis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya daripada The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak atau perilaku manusia Indonesia sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.
Unsur-unsur dinamika tantangan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Secara dinamika, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak disiplin. Lalu, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti hilangnya kesantunan dan kepedulian terhadap sesama. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti mulai menghargai dan mencintai budaya asing. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional atau lagu daerah sendiri. Serta lunturnya semangat nasionalisme dalam menjunjung nama bangsa dan negara. Tantangannya, rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Oleh karena itu, perlu adanya pendukung dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang dapat menjadikan pegangan dalam masyarakat. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, integrasi bangsa, merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang telah diterima demi mencapai tujuan bersama. Urgensi. Integrasi masyarakat memang sesuatu yang tidak mungkin sepenuhnya diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk kerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, serta perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sumber historis. 3 integrasi dalam sejarah, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Secara sosiologis, pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Secara politik, faktor penentu integrasi negara adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik,
ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika. Integrasi bangsa contohnya mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Yang kedua, integrasi wilayah. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Yang ketiga, integrasi nilai. Kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, integrasi elit massa. Pendekatan pemimpinan kerakyatan melalui kegiatan. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Tantangan dibagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Konflik horizontal adalah konflik antar warga, masyarakat, atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Konsep dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Definisi, konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti sempitnya, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi bersifat fleksibel, artinya konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang, serta konstitusi juga bersifat rigid, yang artinya konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Fungsinya sebagai landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak asasi warga negara. Melalui sumber historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Sumber sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Sumber politik, Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Urgensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusional undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Indonesia. Dinamika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konstitusi RIS 1949 pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. UUDS 1950. UUD NRI 1945, Orde Lama, dari 5 Juli 1959 sampai 1965. UUD NRI 1945, Orde Baru, dari 1966 sampai 1998. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, isinya adalah pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Latar belakang perubahan. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Pasal multitafsir, kewenangan presiden dalam mengatur hal penting dalam undang-undang. Semangat penyelenggaraan negara belum didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan perubahannya adalah untuk adanya perubahan pada tatanan negara, kedaulatan negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal lain sesuai perkembangan aspirasi dan kebutuhan negara. Kesepakatan dasarnya adalah tidak mengubah pembukaan, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensil, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimasukkan ke dalam pasal-pasal perubahan dan dilakukan secara adendum. Hasil perubahannya adalah pembukaan, pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan,
dan 2 pasal aturan tambahan. Tantangan, konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.